bangun ini. Iya, baru bangun coy. Kalau malam susah tidur, tapi kalau udah tidur susah bangun. Susah semua ya. Susah semua guys. Yang penting hidupnya nggak susah lah. Amin. Semoga saja. Ini kita coba rekam aja nih. Coba-coba ya. Nah, kalau diupload barangkali ada 1 orang atau 2 orang yang lihat kan. Iya. Barangkali di tengah-tengah obrolan ada hal yang bermanfaat. ada apa sih? Secercah cahaya. Kan bisa jadi. Iya. Yang bisa nikmati. Jadi kapan nih rencana lulus? Gila. Itu mungkin kalau untuk mahasiswa akhir itu pertanyaannya sehoror kapan nikah mungkin gitu ya. Iya, aku sebenarnya mikir aku nanya ini nggak ya, nanya ini. Tapi aku merasa santai. Kalau aku santai. Oh, nggak apa ya. Nggak apa-apa. Aku merasa perlu nanya aja sih. Gimana ya? Kapan lulus? Iya sih, pasti semua orang pasti pengen lulus cepat. Iya. Tapi setiap orang juga punya alasan dia menunda kelulusan atau menunda mengerjakan sesuatu. Oh, bukan berarti nggak bisa lulus, tapi emang sengaja ditunda ya? Sengaja Ya, kalau bicara alasan pasti ada. Cuman daripada orang Allah alasanmu aja, mending kalau ngobrol-ngobrol ramai, lagi ngumpul, aku bilangnya enggak masih malas, aku bilang. Atau mungkin apa sih masalahnya? Enggak, aku aja sih yang malas. Iya. Soalnya orang tuh kalau bilang terlalu terbuka juga nggak enak juga. Dibilangnya lebay. Oh iya. Iya. Tapi udah ada rencana ya bakal Ada. Udah selesai juga sebetulnya. Tinggal tahap-tahap selanjutnya kayak turnitin, segala macam. Ah, itu bentar lah. Semester inilah doakan ya. Siap. Dan pasti udah ini juga ya, menyusun rencana lah sesudah lulus. Ya pasti. Kan biasanya gitu. Orang yang lulus lama-lama itu kadang bukan berarti memang nggak bisa nggak bisa lulus, tapi emang lebih banyak mempersiapkan gitu loh. Iya bisa jadi. Iya. Kadang orang lulus aja, lulus. Setelah lulus nggak tahu mau ngapain. Aku merasa jadi ada pembelaan ini. Iya. Aku bukan ini ya, aku termasuk ya lumayan cepat lah lulus. Tapi akhirnya setelah lulus harus ini lagi kayak menata ini ngapain sih setelah lulus, apa yang harus aku lakukan gitu. Kalau orang yang memang merencanakan sebelum lulus kan, setelah lulus dia langsung set begitu. Aku pernah ngobrol-ngobrol sama Bima. Oh iya. Sama teman-teman yang lain. Itu kan aku sama Bima belum selesai nih. Iya. Dan banyak lah teman-teman yang lain. Ada Tako, tapi Tako kemarin udah saya bahas sih. Nah itu gimana ya? Kalau menurut aku sama Bima tuh ada faktor yang kayak gini, Ben. Jadi kita dulu waktu masih di bangku aliyah atau tingkat SMA, kita kan biasa diarahkan kayak gini. Yeah. Tapi ketika kuliah kita kan semuanya kan mengambil keputusan sendiri, mengambil jalan sendiri, mau pilih jalannya kayak mana. Nah, ketika kita di bangku kuliah itu apa ya? Itu karena aku kan belum selesai nih. Itu ada benernya waktu itu pernah ngobrol kan. Itu bisa aja kata salah satu temen tuh nyeletuk, ya bisa jadi kita belum bisa ngambil keputusan sendiri, soalnya dari bangku aliyah kita masih terbiasa diarahkan, masih biasa dituntun. Ya aku ya masuk akal, mungkin bisa jadi iya kan? Iya bisa jadi. Tapi kan itu bukan salah satu faktor utama. Bukan faktor utama. Ya, tapi kalau kayak aku ngerasa bisa jadi aja. Kalau kayak kau, aku yakin lah emang emang sudah direncanakan gitu loh. Bukan berarti nggak ngambil keputusan sendiri. Justru kalau kau yang belum lulus ini belum memilih untuk lulus ini rencana kau sendiri, keputusan kau sendiri gitu. Bukan berarti nggak bisa ngambil keputusan, justru ini mungkin yang keputusan yang kau ambil. Ya. Gitu. Tapi nggak mau terlalu kayak gitu, soalnya
alah alibimu aja orang-orang kan gitu. Ya omongan orang itu nggak bisa disaring deh. Yang bisa menyaring omongan itu ya orang itu sendiri. Yang bisa menyaring omongan kita sendiri ya kita sendiri. Kalau kita menyaring omongan orang ya untuk apa hidup di negara demokrasi? Enggak. Aduh. Canda. Oh ya, gimana Ben rasanya? Apa? Kan asli Melayu. Apa aku? Nah, asli Melayu kan? Ya Melayu. Nah, asli Melayu, tapi kemarin selama kuliah di Surabaya, aku lihat ini apa ya? Perkembanganmu pesat banget. Perasaanmu Nah, itu. ya perasaanku nggak boleh ya kan penilaian pribadi. Ya bebas. Otomatis orang bisa berkembang di tempat yang bukan apa ya lingkungan baru kan. Asli Melayu tapi di sini lingkungannya Jawa. Kau bisa berkembang berarti kan kau bisa beradaptasi. Itu gimana? Maksudnya cara lah, trik tips. Yang pertama itu kita sadar. Aku dulu sadar. Kan sebelum ke Jawa kan alasannya kuliah. Iya. Nah sebelum ngambil keputusan kuliah ke Jawa itu ya kita harus sadar. Aku harus sadar dulu apa resikonya ketika memilih jalan untuk jauh dari rumah. Sebenarnya aku ini nggak ada apa-apanya. Ada banyak orang yang lebih jauh ini. Ada yang di Timur Tengah, Maroko kan banyak. Aku ini nggak ada apa-apanya, masih di Indonesia lah. Iya. Tapi memang aku merasakan kayak menyadari gitu bahwa pasti ketika memutuskan untuk ada di Jawa, ya harus siap dengan lingkungan orang Jawa. Gimana orang Jawa berkomunikasi, gimana makanan orang Jawa, gimana lingkungan perkotaan. Ya secara aku kan dari desa banget, dari pedalaman banget. Sama dong. Iya. Ya kau kan juga merasakan Ya, itu. iya betul. Ya yang paling pertama itu ya kita harus sadar gitu. Harus sadar lingkungan apa yang bakalan kita hadapi sebelum aku ke Jawa. Berarti salah satu tipsnya tuh kalau kita keluar dari rumah ke lingkungan, ke sebuah tempat yang berbeda dari kebiasaan kita di sana, ke tempat yang baru, berarti salah satunya harus sadar. Iya, sadar. Kalau tempat itu tuh beda sama lingkungan kita Pasti di rumah beda. dulu, gitu. Pasti beda. Ya itu harus kita sadari, harus kita siapkan lah. Aku dulu nggak ngelis ya, cuma aku mikirkan resiko-resikonya aja. Apa yang akan terjadi ketika jauh dari rumah. Yang jelas pasti bakalan memupuk rindu, memupuk kangen, keingat sama kampung halaman. Itu pasti. Nah itu gimana kita tetap mempersiapkan itu dengan memperbesar harapan kita ada di Jawa. Nah, jadi harapan kita yang pergi merantau itu harus lebih besar dari apa yang kita tinggalkan. Gila. Masa. Tapi selama kuliah setiap semester selalu pulang. Aku sering pulang. Yang pertama memang karena aku merasa perlu pulang karena orang tua di sana, kampung halaman di sana. Aku juga kalau misalnya kan liburan yang panjang itu Lebaran ya. Jadi aku ini di Jawa di tempat siapa kalau mau Lebaran? Oke lah semisal di tempat teman, tapi kan kalau 3 hari 2 hari oke lah. Kalau sudah 1 bulan 3 bulan itu ya nggak enak bos. Lebih 1 minggu aja udah nggak enak. Makanya aku harus merasa harus pulang. Iya. Betul. Atau mungkin ada alasannya juga yang kau bilang kayak kita ngobrol-ngobrol kemarin, yang kalau orang kita lama pergi dari rumah kayak anggap merantau gitu, tiba-tiba pulang terus kita ngomong sesuatu itu, ini siapa sih, kayak maksudnya kayak gak dikenal orang. Jadi mungkin salah satu alasan pulang biar selalu ada ini loh, ada di kampung dusun tuan yang namanya Alvendri. Oh iya. Iya itu salah, aku nggak kepikiran itu sih, tapi bener itu aku ngalami sendiri ya.
Jadi kayak kalau aku ya kebetulan 3 tahun di pesantren, apalagi kau kan 6 tahun. Anggaplah kita sekolah SD, artinya kita cuma ada di rumah 6 tahun. 6 tahun itu pun pagi sampai siangnya kita ada di sekolah, Dik. Iya. Malamnya kita ngaji, habis itu tidur. Kita cuma di rumah sama orang tua itu waktu makan, setelah itu siangnya kita sampai sore main. Terus SMP berangkat pagi, pulang siang, hampir sore. Kita punya waktu main-main sama orang tua, makan cuma lagi. Terus masuk pesantren malah makin jarang sama orang tua. Iya. Ya akhirnya kita, walaupun mungkin aku nggak nganggap aku berprestasi ya, walaupun semisal aku ada prestasi ataupun bisa dipakai di tempat orang lain, ya orang sana nggak tahu gitu. Orang di kampung kita nggak tahu. Iya. Makanya aku perlu pulang, aku perlu menjelaskan, aku perlu membawa apa yang aku dapat untuk disampaikan di sana. Soalnya sebagai orang yang dilahirkan di sana, dilahirkan di kampung halaman, dibesarkan dan diberi makan di sana waktu kecil, ini kita merasa punya tanggung jawab. Jadi merasa punya hutang lah ya. Punya hutang untuk selalu mengupdate pengetahuan kita ke orang lain. Gimana ya? Ya kita punya pengetahuan, kita bawa pulang dengan harapan ada perubahan ke arah lebih baik. Iya, bisa gitu. Agent of change. Oh iya, harus gitu. Tapi keberanian kayak yang kau punya nih jarang banget. Itu nggak ada kalau bukan orang organisasi, bukan orang aktivis, nggak akan terpikir. Serius. Soalnya ya tahu sendiri lah, di organisasi kan kita kan selalu ada acara-acara, ada seminar atau apalah, pasti ada lah. Kayak mana cara diajarkan, gimana cara menghandle acara, kayak mana cara mempersiapkan, apa aja yang perlu dipersiapkan. Ya banyak lah yang di ini kan dipersiapkan. Termasuk mempersiapkan risiko. Yang selalu penting. Memikirkan risiko juga. Soalnya banyak nih Dik, sekarang orang pengen jangan terlalu gini bahasanya. Orang pengen menggapai sesuatu. Dia hanya siap menggapai dengan hasil yang ia inginkan. Banyak orang yang nggak siap dengan kemungkinan buruk dari apa yang dia harapkan gitu. Bahwa kalau semisalnya berjuang itu pasti bakal ada dua hasil. Iya. Berhasil sama nggak berhasil. Ya. Kebanyakan orang siap hanya dengan berhasilnya, tapi tidak siap dengan kegagalannya. Berarti apa ya? Kayak nggak siap evaluasi. Bisa jadi, soalnya ya gitu itu kan. Ya, nggak siap dievaluasi. Wah, bahaya sih. Masa selalu optimis kayak mendahului kehendak Tuhan nggak sih? Termasuk kayak gitu nggak sih? Kayak terlalu optimis banget. Ya optimis sih pasti boleh ya. Boleh. Tapi apapun namanya kalau yang itu berlebihan kan pasti merusak ya, apapun namanya itu. Kayak apa? Faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau memang kita boleh membulatkan tekad, boleh optimis, tapi semuanya dikembalikan lagi ke Allah. Gitu. Iya. Gitu enggak, Dik? Koreksi dong. Ya gitulah. Gitu ya. Kan kalau masa minta koreksi aku siapa aja. Ya mungkin belum ada yang belum tahu, Bin. Apa kita nih kok bisa kenal? Ya, kita dulu satu sekolah ya. Siapa yang nggak kenal Sidik? Bukan gitu, kebalik coy. Kalau di kita kan dulu di Khairul Umah ya. Iya. Justru siapa yang nggak kenal Alvendri? Waduh. Yang terkenal dengan apa ya? Kemahiran dalam berkata-kata, menyusun kata, berpidato, berdakwah. Ya berpidato lah waktu itu ya bahasanya kalau kita di pesantren. Justru aku tuh akan masuknya lebih akhir daripada kalian. Bukan masuknya aliyah.
Jadi yang pertama tahu itu kan pasti orang-orang yang aktif di sekolah tersebut kan. Ya, yang lebih lama. Yang lebih lama juga, yang lebih senior pasti. Tapi yang lebih sering apa ya, kelihatan gitu loh. Nah, aku pasti mengenal, siapapun pasti mengenal orang-orang yang lebih dulu, ya lihat gitu loh. Iya, tapi aku mau bilang yang lebih dulu bukan berarti lebih banyak yang ia dapatkan ketimbang yang baru. Iya. Ya kan? Maksudnya Iya. apa? Setuju nggak? Setuju, tapi ini kan konteksnya aku kenal kau. Oh iya. Kau itu dulu aku ingat tuh yang kayak membangunkan santri. Nah, aku jadi Emang senior. kelas 10 di mana? Asrama? Aku di Abu Bakar. Oh ya, kebetulan waktu kelas 10 aku jadi pengurus di pengurus Iya, asrama, dan kan itu pertama kalinya diadakan pengurus asrama. Waktu itu aku di Abu Bakar. kakak kamar kan. Kakak kamar. Iya, Nah. kamar tapi untuk yang MTS. Enggak, tapi aku tetap ngerasa, waduh ini, walaupun aku belum tahu kau tuh, belum tahu kau Sidik, belum tahu, tapi berarti oh ini orang berarti bagus di pondoknya. Soalnya, loh, aku serius. Soalnya dari kakak kamar membantu membangunkan santri-santri. Oh berarti bukan orang sembarang. Kalau istilah sekarang bukan kaleng-kaleng ya. Dulu kan nggak ada kaleng-kaleng. Berarti Terlalu inilah, berlebihan anjir. punya power lah. Barulah kemudian kita satu kelas nggak di kelas 1? Kelas 1 pokoknya kelas 10 itu kelasnya yang di lab IPA yang kita kelas 12 jadi kelas 12 IPA perempuan. Enggak ah. Dari situ. Enggak. Di mana? Kau wali kelas kau pertama siapa? Ustaz Asrul. Edi. Oh berarti kita nggak sekelas. Pokoknya aku kenal, tahu Sidik, tapi kenal dekat itu ketika pramuka. Kau kan aktif pramuka. Nah, Aku termasuk suka pramuka. nah dulu itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku yang dulunya sering bolos pramuka, maksudnya selalu menghindar pramuka, tiba-tiba dapat waktu itu Ustaz Opik atau Ustaz Edi, lupa. Itu dapat ini kumpul-kumpulkan lah, panggilan untuk kumpul gitu. Iya. Jadi yang cowok itu aku, Tri Ahyarudin, terus sama Eri ya? Eri, terus sama Saifuddin. Berempat ya? Iya. Nah itu, ternyata waktu itu ada mau ini pembentukan Dewan Kerja Ranting, DKR di Kecamatan Pasir Penyu. Iya. Ya Pin, Apa? ya aku masih ini sih, balik lagi ke yang masalah kuliah tadi. Oh iya, kita terlalu kemana-mana. Itu kalau pesantren diceritain nggak habis-habis lah. Wais, gila, banyak banget. Banyak banget. Kenangan. Ya, gimana Bin? Apa tuh? Kan ya khususnya lah alumni Herul Ummah nih khususnya itu kadang masih ngerasa apa ya, takut. Jadi kalau pengen pergi jauh, kuliah jauh itu terlalu negatif, memikirkan hal terlalu negatif dulu. Jadi takut, apalagi masalah teman nih. Kadang kan namanya itu kan kelompok-kelompok kan, ada 2 orang 3 orang atau lebih. Ketika nggak ada salah satu dari temannya itu melanjutkan di tempat yang sama, dia jadi mengurungkan niatnya, Kayak nggak percaya diri. iya betul. Kan kebanyakan orang mikirnya kalau udah kota itu keras, orangnya Kejahatan di mana-mana. gitu. Ya memang di TV itu gitu. Tapi ternyata setelah aku yang ngalami sendiri ya emang nggak gitu juga. Di kota itu ya enak-enak aja. Orang baiknya banyak. Banyak banget malah. Makanya dulu itu di awal-awal ketika aku nyampe Jawa, kebetulan itu kita berempat ya, bertiga. Kau, Maput,
Nah, 4 Amar. Amar berangkatnya duluan. Oh, berangkatnya ya ya. berangkatnya. Tapi kan kebetulan ya memang satu ini kan satu. Yang paling pertama aku cari itu rumah. Ya, paham. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita bisa kembali ke rumah itu, kita bisa menceritakan masalah kita bisa meminta untuk diringankan masalah ke Iya, ke orang yang ada orang di di rumah sana. itu. Paham. Makanya- Maksudnya istilah rumah itu kan cuma istilah aja kan. Iya, Rumah cuma istilah. dari ikut organisasi. Nah, di organisasi itu kita akan menemukan orang-orang yang sama nasibnya dengan kita. Orang-orang yang mungkin juga merantau tuh, apalagi kan sekarang di setiap daerah itu kan ada ini, Ya, ada mahasiswa organisasi. Riau. Ya. Mahasiswa kebetulan di kampus kita kan juga ada. Ada Aliansi Keluarga Mahasiswa Riau. aliansi keluarga mahasiswa. Riau. Iya. Oh iya. Nah, itu rumah gitu loh. Bukan berarti rumah itu ya harus yang ada di sana. Di sini dicari tempat-tempat Iya. seperti itu. Pasti di mana tempat itu di mana kita berada di situ tuh pasti ada orang yang senasib dengan kita. Pasti ada. Ya. Nah, yang paling pertama ketika pergi merantau itu, pergi ke Jawa itu kemarin mencari orang-orang yang kemungkinan senasib. Dulu kerasa banget coy awal-awal kayak mana sih anak-anak Riau yang di UIN gitu. UIN di Iya. Surabaya. Gila, kayak kita ngerasa ini banget nggak sih, kayak ngerasa kita cuma bener-bener berempat dulu. Awal-awal. Iya. Awal-awal. Tapi sering berjalannya waktu ternyata banyak. banyak juga yang di satu kampus sama kita. Makanya kalau udah sampai ke tempat kita mau melanjutkan sekolah itu, dicari orang-orang yang sama dengan kita. Intinya jangan malu lah ya, bertanya, berkenalan, menambah saudara, teman. Yang paling utama itu mencari orang yang satu daerah mungkin. Iya, pasti ada. Aku dulu kan suka banget kan, atau sampai sekarang ketika libur panjang pasti aku lebih suka misalkan di Jawa Tengah. Iya. Nggak tahu kenapa aku percaya banget nih, di setiap perjalanan, setiap kita mengadakan perjalanan itu pasti ada ya minimal satu hal baru yang kita dapatkan. Iya. Dan itu nggak mungkin kita dapatkan dari buku. Iya. Ya, yang pasti, yang jelas itu pengalaman. Iya. Kayak ini ya, ketika kita sudah melangkah lebih banyak, ini istilahnya kayak ini kayak sok bijak gitu lah. Iya, Ketika nggak kita apa-apa. sudah melangkah lebih banyak, maka perasaan kita bakalan semakin sedikit. Ngerti nggak maksudku? Ketika kita sudah istilahnya membaca, ketika sudah banyak membaca, maka kita akan merasa semakin sedikit. Oh iya, paham. Jadi maksudku, kalau kita sudah semakin jauh kemana-mana, ternyata aku ini nggak ada apa-apa. Iya, betul. Ketika kita sudah banyak buku, oh berarti aku dulu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kok, udah ngerasa sok-sokan. Iya, makanya itu. Iya. Ketika udah memutuskan untuk lebih jauh gitu, ya bakalan kerasa kita ini semakin apa sih gitu. Apa ya, ada peribahasa bagai kata dalam tempurung ya, kita ketika di tempat itu kan kita merasa yang paling oke gitu. Iya. Paling banyak tahu, tapi ternyata setelah kita itu tadi jalan jauh, baca banyak, itu justru kita semakin merasa aku ini nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya gitu. Iya Bin, aku pengen banget nih ngomong apa ya, bukan ngomong sih, bukan juga memotivasi. Kalau memotivasi aku bukan motivator, maksudnya pengen banget itu loh sharing sama atau ngasih tahu ke adik-adik yang satu di rumah khususnya. Aku tuh pengen bilang jangan takut kalau dengar informasi, kenapa nggak jadi diambil, nggak ada kawan, nggak boleh sama orang tua. Padahal itu kan sebetulnya tergantung kitanya. Kalau orang tua kita gimana lobbyingnya, gimana kita meyakinkan orang tua kan. Nah itu yang paling penting. Aku kan ini Dik, ya kembali aku ngomong aku orang desa. Jadi aku tuh dulu nggak diizinkan awal-awalnya karena memang terlalu jauh gitu loh untuk lingkup aku yang di desa gitu. Untuk perjalanan segitu segini cukup jauh gitu.
Jadi perlu bisa meyakinkan bahwa orang di kota itu ternyata nggak sejahat yang ada di berita gitu. Bahkan aku percaya banget tuh, sebanyak-banyaknya orang jahat tetap masih banyak orang baik. Iya, tapi ya tergantung gitu, maksudnya ya kayak mana kitanya aja lah, kayak apa yang kita tanam kan, apa yang kita tuai ya, kita berbuat baik aja pasti bakal inilah ada ketemu orang-orang yang baik lagi pasti. Gimana nih ya gitu. intinya ya jangan takut melangkah lah ya, coba aja dulu. Iya, biar tahu lah, biar tahu ya biar apa ya? Biar nggak jadi kata dalam tempurung aja. Berapa menit Dik? Udah lama kayaknya, udah lama banget. Udahan aja ya rekamnya ya. Ya. Oke, kita cukupkan aja coy. Ya. Assalamualaikum. Udah gitu aja ya.